Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis penerapan kurikulum deep learning. Kurikulum merupakan komponen utama dalam pendidikan yang menjadi pedoman dalam menentukan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Seiring perkembangan zaman, kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan mulai dari kurikulum 1994, KBK, KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka pada saat ini. Kurikulum Merdeka sebagai dasar penerapan kurikulum deep learning menekankan pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada peserta didik serta penguatan karakter melalui nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, kurikulum deep learning berfokus pada pengembangan pemahaman mendalam, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Kemudian landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran dari filsafat yang digunakan dalam pengembangan kurikulum deep learning untuk menentukan arah, tujuan, nilai, serta hakikat pendidikan. Landasan ini penting karena kurikulum tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga pemahaman mendalam, berpikir tingkat tinggi, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Filsafat pendidikan membantu menjelaskan tujuan pendidikan, hakikat peserta didik, serta cara memperoleh pengetahuan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Secara utama, kurikulum deep learning didasarkan pada 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi memandang peserta didik sebagai individu aktif yang memiliki potensi untuk berkembang. Epistemologi menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses eksplorasi, diskusi, dan refleksi, bukan sekedar transfer dari guru. Aksiologi menekankan pembentukan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam pembentukan pembelajaran. Ketiga landasan ini menjadikan pembelajaran lebih seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Dengan demikian, landasan filosofis memastikan kurikulum deep learning relevan, terarah, dan mampu menghasilkan peserta didik yang kritis, kreatif, dan adaptif. Kemudian, aliran filsafat dari kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat beberapa aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh. Ada yang namanya idealisme, yaitu menekankan nilai moral, spiritual, dan intelektual. Realisme menekankan penguasaan fakta dan ilmu pengetahuan nyata. Pragmatisme menekankan pengalaman langsung dan pemecahan masalah. Progresivisme menekankan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Eksistensialisme menekankan kebebasan individu dalam mengembangkan diri. Esensialisme menekankan penguasaan pengetahuan dasar, sedangkan perennialisme menekankan nilai-nilai abadi dan pengetahuan klasik. Landasan filosofis kurikulum Merdeka. Landasan filosofis kurikulum deep learning menekankan pendidikan yang berorientasi pada pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan, dengan tujuan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Secara filosofis, pendekatan ini dipengaruhi oleh konstruktivisme yang memandang pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik. Progresivisme yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan relevansi dengan kehidupan, serta humanisme yang mengutamakan pengembangan potensi individu secara utuh sesuai minat dan kemampuan. Selain itu, pragmatisme menekankan pentingnya kebermanfaatan pengetahuan dalam konteks nyata, sedangkan
eksistensialisme memberikan kebebasan belajar yang disertai tanggung jawab untuk membentuk kemandirian peserta didik. Keseluruhan landasan ini diperkuat oleh konsep pembelajaran bermakna yang menekankan pemahaman apa, mengapa, dan bagaimana suatu konsep digunakan dalam kehidupan. Dengan demikian, kurikulum deep learning diarahkan untuk menciptakan pembelajaran yang reflektif, kritis, kolaboratif, dan mampu membentuk peserta didik yang adaptif serta siap menghadapi tantangan kehidupan modern. Implementasinya, kurikulum deep learning diwujudkan melalui pergeseran pembelajaran dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik dengan fokus pada pengembangan pemahaman mendalam, bukan sekedar hafalan. Dalam praktiknya, pembelajaran berbasis konstruktivisme diterapkan melalui aktivitas seperti diskusi, eksplorasi, refleksi, serta model project-based learning. Kemudian tantangan dan peluang. Implementasi kurikulum deep learning menghadapi tantangan seperti kesiapan guru, keterbatasan sarana, perbedaan kemampuan siswa, dan sistem evaluasi yang masih berfokus pada hasil. Namun, kurikulum ini juga membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang lebih kritis, kreatif, kolaboratif, dan kontekstual. Guru dapat berinovasi dengan metode berbasis teknologi dan proyek, sementara siswa lebih bebas mengembangkan potensi sesuai minat dan gaya belajar. Dukungan kebijakan pendidikan juga memperkuat penerapannya. Dengan demikian, deep learning berpotensi menciptakan pendidikan yang lebih adaptif, makna, dan relevan dengan perkembangan zaman. Kesimpulannya, landasan filosofi sangat penting dalam pengembangan kurikulum deep learning karena menjadi dasar dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam serta pengembangan berpikir tingkat tinggi. Berbagai aliran filsafat pendidikan membentuk kontribusi dalam membentuk kurikulum yang seimbang antara penguasaan konsep, pengalaman, nilai, dan keterampilan. Kurikulum ini berpusat pada peserta didik, di mana mereka aktif membangun pengetahuan melalui eksplorasi, diskusi, dan